warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil channel pembelajaran matematika SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video-video sebelumnya, atau kita melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita, yaitu pembelajaran materi kelas 9 semester yang kedua. Materinya adalah kesebangunan dan kekongruenan. Kali ini akan kita bahas lebih khusus lagi, yaitu kesebangunan segitiga atau kesebangunan yang ada pada segitiga. Nah, sebelum pembahasan ini kita lanjutkan, saya senantiasa berpesan dan berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, senantiasa terhindar dari virus COVID-19 ini, dan selalu kita punya semangat belajar yang lebih dari hari-hari sebelumnya. Dengan punya semangat yang lebih, insya Allah pembelajaran matematika itu akan mudah diserap. Nah, kemudian sebelum juga kita lanjutkan, senantiasa dukung channel Faiz Nabil ini agar lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, share, komen, kemudian tekan tombol loncengnya agar apabila ada video-video yang terbaru kita semua tidak akan ketinggalan. Baik, langsung saja kita masuk ke permasalahannya. Nah, apa syarat dua buah segitiga dikatakan sebangun? Kita tahu bahwa kesebangunan di antara dua buah bangun datar syaratnya ada dua, yaitu apa? Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya adalah sama. Nah, kita tahu bahwa segitiga adalah merupakan bangun datar, sehingga dua syarat itu pun juga harus dipenuhi. Tetapi untuk membuktikannya bahwa kedua segitiga itu sebangun atau tidak, kita tidak perlu membuktikan dua-duanya. Jadi cukup kita melihat salah satu syarat saja terpenuhi, maka syarat yang lain secara otomatis terpenuhi juga. Artinya apa? Jika syarat yang pertama sudah terbukti, maka kita sudah bisa langsung mengatakan bahwa kedua segitiga itu adalah sebangun. Nah, sekarang syaratnya. Syarat yang pertama, pasangan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding. Kemudian syarat yang kedua, ini bisa saya hubungkan dengan kata penghubung atau. Kenapa kok atau? Karena salah satu syarat saja terpenuhi, maka kita sudah bisa mengatakan bahwa kedua segitiga itu adalah sebangun. Nah, syarat yang kedua yaitu besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama. Besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama. Ini dua syarat yang harus dipenuhi. Tetapi untuk membuktikannya cukup salah satu syarat saja yang dilihat. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan dua buah segitiga. Ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Permasalahannya, apabila kedua segitiga ini sebangun, apa yang terjadi? Atau hal apa yang dapat kita dapatkan? Nah, kita lihat. Segitiga yang kecil kita himpitkan pada segitiga yang besar. Segitiga PQR kita himpitkan pada segitiga ABC yang besar tadi. Oh, ternyata bisa berimpit. Bisa berimpit, di mana titik sudut C atau titik sudut R itu berhimpit dengan titik sudut C. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ada dua buah segitiga yang kecil melekat di ujung segitiga yang besar, segitiga ABC. Nah, apa yang kita dapatkan? Kita bisa melihat, karena tadi sudah dikatakan sebangun, maka kita bisa mendapatkan pasangan sudut yang sama besar. Pasangan sudut yang sama besar itu sudut apa? Yang pertama adalah sudut A sama dengan sudut P.
sudut A, ya, sudut A sama dengan sudut P. Kenapa kok sama? Dua sudut yang saling sehadap. Kemudian yang kedua, sudut B sama dengan sudut Q. Sudut B sama dengan sudut Q. Alasannya kenapa kok sama? Sehadap juga, ya, sehadap juga. Kemudian yang ketiga, sudut C sama dengan sudut R. Sudut C di ujung ini akan sama dengan sudut R. Kenapa kok sama? Ya, karena berimpit. Nah, kemudian tadi dikatakan berarti memenuhi dua syarat. Syarat yang kedua apa? Nah, perbandingan sisi yang bersesuaian pasti juga akan sama. Nah, ini akan kita dapatkan perbandingan sisi yang bersesuaian. AB ini bersesuaian dengan PR, maka kita buat perbandingannya AB per PQ. AB di sini di bawah, AB kita bandingkan dengan PQ, sama-sama di bawah ini. AB per PQ sama dengan AC per PR. Kemudian perbandingan yang berikutnya BC itu akan berbanding dengan QL. Ketiga perbandingan ini pasti nilainya akan sama atau sebanding, karena diketahui bahwa kedua segitiga tadi adalah sebangun. Ya, jadi ada dua hal yang kita dapatkan, sudut yang bersesuaian sama dan perbandingan sisi yang bersesuaian sebanding. Kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan dua segitiga berikut. Ada segitiga ABC, ya, dengan beberapa yang diketahui baik sudut maupun juga panjang sisinya diketahui. Kemudian segitiga DEF, ya, segitiga DEF semua ukurannya juga sudah diketahui baik sudut maupun juga sisinya. Nah, sekarang apa yang kita dapatkan juga dari kedua segitiga ini? Apakah keduanya ini sebangun? Pertama kita lihat dulu bagaimana perbandingan sisi yang bersesuaian. Bagaimana kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaian? Sisi yang terpanjang harus kita bandingkan dengan sisi yang terpanjang. Berarti akan kita dapatkan AB per 20. AB per 20 atau AB per DF. AB per DF atau 40 per 20. Kemudian BC kita bandingkan dengan EF, sisi yang sedang kita bandingkan dengan sisi yang sedang. 30 kita bandingkan dengan 15. Kemudian AB, sisi yang paling pendek, kita juga bandingkan dengan sisi yang paling pendek, yaitu 10 berbanding 5. Nah, ternyata apa yang kita dapatkan, anak-anak? Yang kita dapatkan dari perbandingannya ini tadi, perbandingannya itu ada hasilnya adalah 40 banding 20, itu adalah 2 banding 1, 30 banding 15 juga 2 banding 1, kemudian 10 banding 5 itu juga 2 banding 1. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa mengatakan bahwa kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Nah, lantas kalau sebangun berarti akan kita dapatkan juga sudut-sudut yang bersesuaian juga akan sama. Nah, kebetulan di sini sudah ada diketahui bahwa 80 sudut A sama dengan sudut D. Kemudian sudut C sama dengan sudut F. Kemudian sudut B sama dengan sudut E. Ya, sudut C sama dengan sudut F, kemudian sudut B sama dengan sudut E. Kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Ya, jadi tadi kalau kita melihat perbandingan sisi, jelas perbandingan sisinya adalah 2 banding 1. Kalau kita melihat kesesuaian sudutnya jelas sama. Kedua segitiga tersebut memiliki sudut masing-masing 80 derajat, 30 derajat, dan 70 derajat. Kita lanjutkan. Nah, apa keistimewaan dari kesebangunan dua buah segitiga? Tadi di awal tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Jika kita melihat dua buah sudut
jika kita melihat dua buah segitiga, ya, di mana kedua buah segitiga tersebut perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai atau sebanding atau sama perbandingannya, maka kita bisa memastikan bahwa dua segitiga itu adalah sebangun. Kemudian yang kedua, jika ada dua buah segitiga di mana sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka kita pun juga bisa memastikan bahwa dua segitiga tersebut adalah sebangun. Satu hal lagi, jika ada dua buah segitiga memiliki dua sisi yang bersesuaian yang sama panjang atau yang memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang diapitnya itu adalah sama besar, ya, jadi sisi pertama kalau dibandingkan, sisi yang kedua juga kalau dibandingkan dengan sisi-sisi yang bersesuaian, itu perbandingannya adalah sama. Jadi ini bukan sama panjang tetapi perbandingannya sama, dan satu sudut yang diapit dari kedua sisi tadi itu adalah sama, ya, sama besar, maka kedua segitiga tersebut juga bisa dipastikan sebangun. Itu pasti. Jadi ada tiga keistimewaan ini. Jadi untuk melihat dua buah segitiga itu sebangun atau tidak, cukup 1, 2, 3 ini saja. Kalau yang pertama terpenuhi, ya berarti sudah kita katakan keduanya adalah sebangun, dan seterusnya. Yang berikutnya, sebagai contoh soalnya, dalam segitiga DEF dan segitiga KLM diketahui sudut D itu sama dengan 60 derajat, sudut E sama dengan 45 derajat. Kemudian pada segitiga yang kedua sudut K sama dengan 60 derajat dan sudut M sama dengan 75 derajat. Pertanyaannya, apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Jika iya, sebutkan pasangan sisi yang sebanding. Kita bisa melihat ini dalam satu segitiga ini, segitiga DEF, ada satu sudut yang belum diketahui, yaitu sudut F. Sementara pada segitiga KLM ada satu sudut yang belum diketahui, yaitu sudut L. Masing-masing kita cari, setelah ketemu kita bandingkan sama atau tidak. Kalau sama berarti sebangun. Kita bandingkan sekarang atau kita tentukan. Pada segitiga DEF sudut D sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut yang berikutnya, sudut E adalah 45 derajat. Berarti satu sudut yang belum diketahui adalah sudut F. Berapa sudut F? 180 dikurangi 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, hasilnya sudut F tidak lain 180 dikurangi 105 derajat sama dengan 75 derajat. Nah, ini sudut F. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, jadi sudut F besarnya tidak lain adalah 75 derajat. Sekarang kita melihat, ya, pada segitiga KLM. Pada segitiga KLM, sudut K sama dengan 60 derajat, sudut M-nya sama dengan 75 derajat, dan satu sudut yang belum diketahui kita bisa hitung, sudut L sama dengan 60 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 75 derajat, sehingga akan sama, artinya dengan 180 dikurangi 135 derajat, nah, sama dengan 45 derajat. Jadi besar sudut L adalah 45 derajat. Nah, sehingga apa kesimpulannya? Kita bandingkan. Nah, oh, ternyata sudut D sama dengan sudut K sama-sama 60 derajat. Kemudian sudut E sama dengan sudut L sama-sama 45 derajat. Kemudian yang terakhir sudut F sama dengan sudut M sama-sama 75 derajat. Nah, sehingga kesimpulan kita adalah karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga DEF sebangun dengan segitiga KLM. Nah, ketika keduanya sebangun, maka bisa dipastikan perbandingan sisi yang bersesuaian pasti sama. Siapa perbandingan sisi yang bersesuaian? Nah, kenapa kok bisa kita dapatkan? Bagaimana cara mendapatkan EF per LM, kemudian DF per KM, kemudian DE per KL? Dari mana?
Dari mana? Sebenarnya tanpa melihat gambar pun kita bisa dengan melihat di sini. Kita bisa lihat dari atas. D di sini ada sudut E, sehingga kita bisa dapatkan titik sudutnya kalau dihubungkan menjadi sisi. DE per KL. Kita lihat DE per KL. Kemudian EF, ya, jadi atas bawah EF per LM. Sesuai juga EF per LM. Dan yang terakhir yang belum kita sebutkan adalah DF per KM. Jadi atas dengan bawah dibandingkan, ya, paling atas dengan paling bawah dibandingkan, di sana pun juga paling atas dengan paling bawah dibandingkan. Jadi ketika kita mengetahui pasangan sudut yang sama besar, maka kita secara otomatis bisa membuat perbandingan sisi yang bersesuaian dengan mudah. Tadi saya ulang ya tadi. Nah ini atas bawah DE per KL sama dengan EF per LM, sama dengan siapa lagi? DF per KM. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung salah satu sisi segitiga dari dua segitiga yang sebangun? Perhatikan di sini ada segitiga TUR, ya, TUR. Kemudian ada sebuah garis SV, di mana garis SV ini adalah sejajar dengan TU, dan panjang sisi-sisinya itu diketahui, ya, panjang sisi-sisinya diketahui. Panjang SV atau panjang SR itu adalah A, kemudian panjang RV adalah B, dan seterusnya. Perbandingannya atau panjang sisi-sisinya sudah diketahui seperti ini. Apa yang kita dapatkan jika SV sejajar dengan TU? Jadi SV ini sejajar dengan TU. Nah, di sini dikatakan bahwa segitiga SRV yang kecil yang di atas ini sebangun dengan segitiga TRU. Tadi di awal sudah saya katakan ada segitiga kecil berimpit dengan segitiga yang besar di atas ini, kecil berimpit di atasnya. Nah, sudut apa yang sama tadi? Sudut RSV itu sama besar dengan RTU. Kenapa? Sehadap. Kemudian sudut di sini juga dengan di sini dengan sudut U ini juga sehadap. Kemudian ada satu sudut di sini adalah sudut yang berimpit, sehingga kita bisa mengatakan dengan cepat bahwa segitiga SRV yang kecil di atas ini dengan segitiga TRU itu adalah sebangun. Nah, kemudian kalau sebangun berarti kita punya perbandingan sisi yang bersesuaian. Perbandingan sisi yang bersesuaiannya mana? Nah, ini RS, ya, kita bandingkan dengan siapa yang bersesuaian? Nah, mestinya dengan yang panjang ini. Segitiga yang kecil kita bandingkan dengan segitiga yang besar. RS kita bandingkan dengan RT akan sama dengan RV kita bandingkan dengan RU. Dan yang terakhir SV akan kita bandingkan dengan TU. Sehingga dengan demikian akan kita peroleh nilainya A per A plus D. Kenapa kok A plus D? A itu dari R sampai dengan S, sementara S sampai dengan T itu adalah D. Sehingga kalau R dari R sampai dengan T itu tidak lain adalah A ditambah D. Demikian pula di samping kanan itu B itu adalah RV dibandingkan dengan RU, sehingga B kita bandingkan dengan B ditambah dengan E akan sama dengan yang kecil yang terakhir, yaitu C dibandingkan dengan F. Nah, sebenarnya tiga bentuk perbandingan ini nanti akan kita bisa pecah menjadi 3 bagian, tetapi di sini tidak saya sampaikan, nanti dipelajari. Jadi dua perbandingan ini nanti kalau misalkan kita kalikan silang, kita sederhanakan, nanti akan kita dapatkan bentuk kesamaan yang lain atau perbandingan yang lebih sederhana. Jadi diingat-ingat ini.
Atas kita bandingkan dengan semuanya, sama dengan samping kanan atas kita bandingkan dengan samping kanan semuanya akan sama dengan tengah atas dibandingkan dengan tengah bawah. Kita lanjutkan. Nah, sebagai contoh, ada sebuah segitiga ABC atau segitiga, bukan segitiga ABC di sini, segitiga ACD yang besar dan segitiga ABE yang kecil. Kemudian pertanyaannya apa? Hitunglah panjang BC. Berapa panjang BC? Nah, kita pakai perbandingan. Perbandingan sisinya tadi adalah AB per AC. Ya, jadi AB per AC sama dengan BE yang sudah diketahui. BE kita bandingkan dengan CD. Jadi AB per AC sama dengan BE per CD. Kita masukkan. AB-nya adalah 3. AB-nya adalah 3. Kemudian AC siapa? AC tidak lain adalah 3 ditambah dengan BC. Nah, kemudian sama dengan BE per CD. BE-nya berapa? 5. Per CD-nya berapa? 10. Sehingga setelah kita sederhanakan, kita kalikan silang dulu. Jadi kita kalikan silang, jadi 3 kalikan 10. Kemudian 5 kita kalikan dengan 3 ditambah BC. Sehingga akan kita peroleh bentuknya 30. Ya, 30, 3 kalikan 10, 30 sama dengan 5 kalikan 3 plus BC. Nah, hasilnya 30 sama dengan 15. 5 kalikan 3 ditambah dengan 5 kalikan BC. Nah, 5 BC biarkan sendiri, sehingga 15 akan berpindah ruas. Sehingga akan kita dapatkan 30 dikurangi 15 sama dengan 5 BC. 30 kurangi 15 sama dengan 15 sama dengan 5 BC. Oh, berarti BC-nya sama dengan berapa? BC-nya sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, ini panjang BC-nya sudah kita dapatkan. Oh, berarti panjang BC-nya di sini adalah berapa? 3. Kita bisa melihat perbandingannya 5 banding 10. 5 banding 10 itu adalah 1 banding 2. Kalau 1 banding 2 di sini 3, di sini 3, berarti sama artinya dengan 3 dibandingkan dengan semuanya, yaitu 6. 3 banding 6 sama dengan 1 banding 2, sehingga akan kita dapatkan perbandingan yang sama. Kenapa ini tadi? Karena keduanya adalah sebangun. Ingat, BE harus sejajar dengan CD. Kita lanjutkan. Contoh yang berikutnya. Nah, ini ada segitiga lagi seperti ini kasusnya. Nah, oke. Ya. Berapa panjang ST atau berapa nilai X-nya kalau ST sejajar dengan PQ? Ya, sambil dicermati, kalau perlu juga ditulis. Nah, nanti kalau misalkan untuk belajar bisa dicermati. Ya. Ada 2 segitiga di sini, segitiga yang kecil nempel di atas RST dan segitiga yang besar semuanya adalah segitiga PQR. Nah, mana perbandingan sisi yang bersesuaian? Itu nanti kan kita gunakan untuk menentukan nilai X atau panjang ST. Kita buat perbandingannya. Nah, ini perbandingannya. ST kita bandingkan dengan PQ. Sama dengan RS dibandingkan dengan PR. Ini dilihat dari tadi rumusan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. ST per 15. 15 itu adalah PQ, kemudian 3 banding 9. RS dibandingkan dengan 9. Akan kita dapatkan nilainya ST dibandingkan dengan 15 sama dengan 1 dibanding 3. Dapat dari mana 1 dibanding 3? 3 per 9. Sama-sama dibagi 3. Hasilnya adalah 1 per 3. Setelah ini kita kalikan silang atau langsung kita kalikan silang. ST-nya sama dengan 15 kalikan 1 dibagi 3 sama dengan, nah ini ya, jadi 15 dibagi 3, 15 kalikan 1 dibagi 3 sama dengan 5 cm. Berikutnya ya, jadi panjang ST sama dengan 5 cm. Lanjut contoh yang berikutnya lagi. Oke, hampir sama ya, hampir sama. Ada segitiga ABC, kemudian ada ruas garis DE, di mana DE ini sejajar dengan BC. Kemudian beberapa sisi sudah diketahui. Panjang AE 5 cm, kemudian panjang EC 3 cm,
kemudian panjang DE itu sama dengan 4 cm, kemudian panjang BC-nya adalah X. Nah, tentukan panjang BC atau berapa nilai X-nya. Ingat tadi perbandingan sisi yang bersesuaian yang kita gunakan. Cara menyelesaikannya hampir sama. Kita buat perbandingan sisi yang bersesuaian, AE per AC sama dengan DE per BC. Ya. Kita masukkan nilainya. 5 per 8 sama dengan 4 per X. Dari mana 8 ini? 5 ditambah 3 tadi, AC ya. Jadi, nah setelah ini dapatkan kalikan silang. Ya, jadi kalikan silang. Jadi ini 32 dikalikan 32, kemudian 5X. Oh, berarti nanti X-nya sama dengan 32 dibagi 5. Ya, 32 dibagi 5 ini. Hasilnya X-nya tidak lain adalah 6,4 cm. Jadi ya, panjang BC sama dengan 6,4 cm. Kita lanjutkan. Nah, ini sebagai latihan soalnya. Kalau tadi kan contoh-contohnya, sekarang sebagai latihan soalnya. Ini pun juga masih akan saya jelaskan. Di antara gambar-gambar berikut manakah yang sebangun? Di antara gambar-gambar berikut manakah yang sebangun? Ada 3 segitiga, segitiga A, segitiga B, segitiga C. Nah, bagaimana cara melihatnya? Tadi ingat, bisa kita lihat sudutnya, bisa juga kita lihat ya perbandingan sisinya. Kalau misalkan tidak keduanya itu tidak bisa kita lihat dari situ, apa yang kita lihat? Nah, dua-duanya kita lihat, tetapi cukup ada 2 pasang sisi yang perbandingannya sama, kemudian satu sudut yang diapitnya adalah sama besar. Nah, sekarang kita lihat di sini jawabannya. Ya. Jadi kalau segitiga A ini 8, ini 10, kemudian ini 4, kemudian ini 5, kemudian 12, 16. Semua sudut yang diapit sisi adalah 60 sama. Berarti kita cukup membandingkan saja. Coba kalau misalkan A dengan B. A dengan B kita bandingkan. 8 kita bandingkan dengan 4. 8 kita bandingkan dengan 4, itu tidak lain adalah ya 2 banding 1. Kemudian 10 banding 5, itu berarti berapa? Ya 2 banding 1 juga. Oh, berarti kita bisa mengatakan ini. Nah, ini sisi sebanding, kemudian sisi sebanding, kemudian sudut yang diapit adalah sama. Oh, berarti A dan B adalah sebangun. A dan B adalah sebangun. Nah, kalau kita melihat A dengan C, bagaimana A dengan C? 8 banding 12. 8 banding 12. Ya, 8 banding 12. Ini berapa nih? 2 banding 3. 10 banding 16. Nah, 10 banding 16. Nah, ini tidak 2/3. Kalau 2/3 ini harusnya adalah 16. Jelas bahwa A dan C tidak sebangun. Kalau B dengan C bagaimana? 4 dengan 12. Ya, 1 banding 3. Apakah ini juga 1 banding 3? Tidak 1 banding 3. Sehingga kesimpulan kita ini jawabannya. Ya. Karena sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding, yaitu 1 banding 2, dan sudut yang bersesuaian sama atau sudut yang diapit ini adalah sama, yaitu 60 derajat, memenuhi sisi sudut sisi, ya, sisi sudut sisi, ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kedua segitiga tersebut atau segitiga A dan B adalah sebangun. Jadi gambar segitiga yang sebangun adalah sekali lagi segitiga A dan segitiga B. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, pada gambar di bawah, BE, garis BE itu sejajar dengan CD. Jika AB sama dengan 10 cm, kemudian BE 8 cm dan DC 20 cm. Tentukan perbandingan segitiga dan panjang AC. Jadi kita bisa melihat tadi di sini adalah AB-nya ini adalah 10, kemudian BE-nya ini adalah 8, kemudian DC-nya di sini adalah DC-nya adalah 20. Berapakah panjang AC?
Cukup mudah ini ya, cukup mudah. Jadi AC kita bandingkan dengan siapa? Kita lihat dari perbandingan besar ke kecil atau kecil ke besar. Ya, diketahui BE ya sejajar dengan CD. AB ya, itu berbanding dengan AC. AB berbanding dengan AC sama dengan BE berbanding dengan CD. Semuanya perbandingannya adalah 2:5. 2:5. Tinggal kita masukkan saja. Kita masukkan saja AB-nya tadi 10. Ya, kemudian AC-nya adalah ya, AC-nya ditanyakan ya. Kemudian BE 8:20. Setelah itu kita kalikan silang atau kita sederhanakan boleh, kita kalikan silang langsung. Jadi 20 kalikan 10 sama dengan 200. Kemudian 8 kalikan AC 8 AC. Nah, sehingga akan kita dapatkan AC itu sama dengan 25. Dapat dari mana? 25 200 dibagi 8. Jadi panjang AC sama dengan 25 cm. Yang berikutnya, seorang pria yang tingginya 1,75 meter mempunyai bayangan 1,90 meter. Jika pada saat yang sama sebuah pohon mempunyai bayangan 4,50 meter, tentukan tinggi pohon tersebut. Nah, ini bisa kita lihat. Ya, bisa kita lihat gambarnya atau sketsanya. Ada seorang yang berdiri, tinggi badannya adalah 1,75 meter. Kemudian ya, jarak bayangannya ya, pada saat yang sama itu 1,9 meter. Kemudian pohon berdiri tegak, bayangannya itu kalau diukur itu adalah 4,5 meter. Sekarang tinggi pohonnya ini berapa? Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini adalah merupakan segitiga, dua buah segitiga yang sebangun. Mana sisi yang bersesuaian? Mestinya tinggi pohon bersesuaian dengan tinggi orang. Nah, akan kita sesuaikan dengan sama dengan siapa? Tinggi bayangan pohon kita bandingkan dengan tinggi bayangan orang. Nah, ingat-ingat dari tadi yang diketahui ya. Jawabannya, nah ini kita lihat. Nah, panjang bayangan orang per panjang bayangan pohon sama dengan tinggi orang per tinggi pohon. Sehingga kita masukkan saja. Panjang bayangan orang tadi adalah 1,9. Panjang bayangan pohon adalah 4,5. Kemudian tinggi orangnya adalah 1,75. Yang ditanyakan adalah Y, yaitu tinggi pohon. Kita kalikan silang. 1,9Y atau 1,90 Y sama dengan 4,50 kalikan 1,75. Nah, 1,9 Y sama dengan 7,875. Oh, berarti Y-nya sama dengan 7,875 dibagi 1,9. Hasilnya adalah 4,14 meter. Jadi kesimpulannya adalah tinggi pohonnya itu tidak lain adalah 4,14 meter. Nah, ini saya rasa 3 contoh ini cukup atau 3 latihan ini cukup. Sekarang ya akan saya tampilkan evaluasinya mestinya. Sebagai bahan evaluasinya ya, siapkan kertasnya, kemudian alat tulisnya. Ditulis ya, ditulis dulu soal-soalnya, kemudian nanti dikerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau misalkan penjelasan saya tadi belum paham atau lupa, ya diulangi lagi melihat videonya. Evaluasi yang pertama, soal yang pertama. Nah, ini ada sebuah trapesium dengan ketentuan yang sudah ada seperti ini. Ya, berapakah panjang TU-nya? Berapa panjang TU-nya? Oke, silahkan ditulis. Ya, jadi ada trapesium, kemudian dibuat garis sejajar TU. TU sejajar dengan PQ maupun sejajar dengan SR. Masing-masing panjangnya sudah diketahui. SR 10 cm, kemudian ST 5 cm, kemudian TP 3 cm, kemudian OQ belum diketahui, UR belum diketahui, PQ-nya diketahui 18 cm. Berapa panjang TU-nya? Soal yang pertama, cepat saja. Soal yang kedua sekarang. Pada saat upacara bendera,
ya, kamu dan bendera atau kamu dan tiang bendera mendapatkan sinar matahari, sehingga panjang bayanganmu adalah 200 cm dan panjang tiang bendera atau panjang bayangan tiang bendera itu adalah 700 cm. Jika tinggimu adalah 160 cm, tentukan tinggi tiang bendera. Oke. Nulisnya tidak perlu ditulis semuanya, buat sketsa saja. Jadi bayangan kita atau bayanganmu itu adalah 200 cm. Bayangan tiang bendera itu panjangnya adalah 700 cm. Nah, kemudian jika tinggi badan kamu itu adalah 160 cm, berapakah tinggi tiang bendera? Sama persis dengan contoh yang tadi. Soal yang ketiga, nah, ada sebuah segitiga, kemudian ada garis yang panjangnya adalah X, kita belum tahu. Kedua garis ini, garis yang panjangnya X dan garis yang panjangnya 8 cm ini adalah sejajar mestinya, karena di sini dikatakan sebangun. Berapa nilai X-nya? Oke, sudah? Ya, kita lanjutkan soal yang keempat. Nah, ini dua buah segitiga ABC dan segitiga EDC atau DCE atau CDE. Ada dua buah garis yang sejajar, ya. AB sejajar dengan ED atau DE. Seakan-akan bersilangan, seakan-akan dua segitiga ini besar kecil ini bersilangan. Berapakah nilai X dan Y dari gambar yang ada ini? Berapa nilai X-nya? Kemudian berapa nilai Y-nya? Prinsipnya pakai perbandingan sisi yang bersesuaian pada dua buah segitiga yang sebangun. Soal yang terakhir. Nah, ini sebenarnya belum saya jelaskan, ya, sebagai pengayaan nanti kalian coba selesaikan, gitu ya, coba selesaikan permasalahan ini. Ada segitiga siku-siku ABC, siku-siku di titik A, kemudian dibuat garis tinggi AD pada sisi BC, ya, kemudian diketahui BD-nya itu adalah 4 cm, kemudian dari B ke C itu adalah 9 cm. Berapakah panjang AD, berapa panjang AD, berapakah panjang AC, dan berapakah panjang AB. Nah, ini 5 soal sebagai evaluasinya, tolong dikerjakan ya secara mandiri. Kemudian kalau misalkan ada permasalahan, buka video ini lagi. Saya rasa untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Masih banyak kekurangan, ya, masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi sebelum saya akhiri, senantiasa dukung channel Faiz Nabil agar lebih berkembang lagi. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.